Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan makalah kami yang berjudul Aplikasi Layanan Jasa Pengangkutan Sampah Berbasis Android. Kelompok kami beranggotakan 4 orang, yaitu yang pertama saya sendiri, Fajar Kurniawan, yang kedua ada Made Widiambara, yang ketiga ada Muhammad Fahrul, dan yang keempat ada Rahmat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Aplikasi layanan jasa pengangkutan sampah berbasis Android. Yang pertama, kita masuk ke definisi sampah. Sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Sampah sendiri didefinisikan oleh manusia menurut derajat keterpakaiannya. Dalam proses-proses alam sebenarnya tidak ada konsep sampah. Yang ada hanya produk yang dihasilkan setelahnya dan selama proses alam tersebut berlangsung. Akan tetapi, dalam kehidupan manusia, didefinisikan konsep lingkungan, maka sampah dapat dibagi menurut jenis-jenisnya. Nah, latar belakangnya ini di sini adalah sampah menjadi salah satu permasalahan terbesar di negara Indonesia. Sampah yang ada saat ini jumlahnya semakin hari semakin bertambah. Yang kedua, sistem pengelolaan sampah terutama untuk daerah perkotaan harus dilaksanakan secara tepat dan sistematis. Kegiatan pengelolaan sampah akan melibatkan penggunaan dan pemanfaatan bagi prasaran dan sarana yang meliputi pewadahan, pengumpulan, pemindahan, pengangkutan, pengolahan, maupun pembuangan akhir. Yang terakhir adalah masalah sampah berkaitan erat dengan pola hidup serta budaya masyarakat itu sendiri. Seperti yang kita ketahui, sampah memiliki banyak dampak negatif. Jadi berikut dampak umum negatif sampah. Yang pertama itu merusak keindahan lingkungan, kedua itu lingkungan menjadi kotor, ketiga itu mencemari tanah sehingga tanah menjadi tidak subur dan bau, keempat itu mencemari tanah sehingga air menjadi berbau dan keruh akibat pembuangan sampah ke sungai atau laut. Yang kelima itu menyebabkan polusi udara akibat bau sampah dan pembakaran sampah. Keenam itu menyebabkan bencana alam seperti banjir. Ketujuh itu menyebabkan berbagai penyakit bagi manusia seperti tifus, disentri, dan diare. Dan yang terakhir itu sebagai tempat tinggal lalat dan nyamuk sebagai pembawa bibit penyakit bagi manusia. Kemudian cara kerja aplikasi. Jadi cara kerjanya itu yang pertama itu user atau pengguna aplikasi menjumpai sampah yang menumpuk, kemudian melaporkannya ke dalam aplikasi tersebut. Kemudian petugas pengumpul sampah merespon atas laporan itu. Kemudian si pengguna atau si user mengirimkan lokasi serta data jenis sampah tersebut. Misal sampah tersebut bersih kaca atau plastik. Kemudian berdasarkan data lokasi dan jenis sampah tersebut, petugas pengumpul sampah meluncur ke lokasi untuk mengumpulkan sampah. Kemudian sampah tersebut diangkut oleh petugas pengumpul sampah ke tempat pembuangan akhir, beserta dengan sampah lainnya yang diangkut. Di tempat pembuangan akhir tersebut, sampah-sampah akan dihancurkan. Baik, selanjutnya yaitu cara penggunaan seperti yang teman saya sampaikan di atas. Nah, cara penggunaan ini yang pertama user login ke aplikasi. Selanjutnya user melaporkan sampah menumpuk yang ia jumpai. Setelah melaporkan, laporan masuk ke petugas pengangkutan sampah dan petugas pun mengirimkan feedback ke user yang melapor. Lalu user mengirimkan lokasi serta data sampah termasuk waktu pengangkutan dan jenis sampah yang menumpuk. Setelah mengirimkan, petugas meluncur ke lokasi pada waktu yang ditentukan untuk mengangkut sampah yang sudah dilaporkan oleh user. Dan yang terakhir, petugas membawa sampah yang telah ia angkut beserta sampah yang lainnya menuju tempat pembuangan akhir. Kesimpulan, populasi sampah setiap harinya semakin meningkat dan bertambah. Hampir setiap hari kita selalu menjumpai sampah, baik di tempat sampah maupun yang berserakan di jalanan. Sampah yang berada di pinggir jalan makin lama makin menumpuk. Dengan adanya
aplikasi layanan jasa pengangkutan sampah berbasis Android. Sampah-sampah yang menumpuk tersebut akan segera dihilangkan dengan adanya aplikasi ini. Aplikasi untuk pengolah sampah ini bekerja dengan cara petugas akan mendatangi tempat yang sudah dilaporkan sebelumnya lewat aplikasi yang tersedia. Selanjutnya, petugas kebersihan akan membawa sampah tersebut ke tempat pembuangan akhir atau TPA untuk dihanguskan. Sekian presentasi atau penjelasan tentang tugas kami. Tugas ini untuk memenuhi tugas besar ujian akhir semester mata kuliah pengantar teknologi informasi. Sekian dari kami, kurang lebih mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.